firman-Mu, Engkau singkapkan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami pria-pria yang ada, kami boleh mendengar, menerima, serta melakukan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi setiap hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan terima firman-Mu, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita boleh Tuhan pertemukan ya di tempat ini. Ya kalau di grup sudah diundang ya. Diundang baik di grup kaum pria, di grup-grup yang lain yang ada bapak-bapaknya pun sudah bolak-balik disampaikan untuk bisa hadir. Karena malam hari ini sama-sama kita akan memperingati Paskah. Dan di antara cabang-cabang wadah-wadah, ya ini ketiga kalinya diadakan Paskah wadah dan cabang. Yang pertama Simeon Hana, hari Selasa Simeon Hana mengadakan Paskah. Kemudian tadi malam di cabang Bakung pun merayakan Paskah. Dan hari ini kaum pria boleh juga merayakan Paskah. Puji Tuhan. Bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini atau bukan saja hari ini, ya kita sebagai orang-orang percaya, ya di mana satu berita yang luar biasa bahwa Yesus itu bukan saja hanya mati, tetapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Begitu pentingnya kematian dan kebangkitan Kristus, ya sehingga ketika Yesus ada dalam dunia, dalam pelayanan, bahkan ketika dia menggenapi akan apa yang dirancangkan oleh Allah Bapa untuk manusia. Dia lahir ke dalam dunia dalam rupa sebagai manusia. Di dalam keberadaannya, dia menyampaikan berita yang penting tentang kematian dan kebangkitan. Kenapa saya katakan penting? Dalam Injil Matius ada 3 kali dia menyampaikan tentang anak manusia akan dibunuh, anak manusia akan dianiaya. Ya, mendahului firman Allah, yaitu Bapak bisa membuka dalam ini pemberitahuan pertama Matius 16 ayat 21. Ya, Matius 16 ayat 21, Yesus katakan bahwa ia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Pemberitahuan yang pertama di judul Alkitab bapak-bapak yang ada. Kalau bapak-bapak lihat di Alkitab itu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Kalau ada pemberitaan pertama berarti ada yang kedua, ada yang ketiga, mungkin ada selanjutnya. Nah ini yang pertama. Yang kedua di mana? Pasal 17 ayat yang ke-22. Pasal 17 ayat 22 sampai 23. Ya Yesus pun menyampaikan tentang di mana dia katakan kembali, dia katakan bahwa anak manusia mereka akan membunuh dia. Siapa dia? Yesus, anak manusia. Dia akan diserahkan, Matius pasal 17 ayat 22-23. Akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Yang ketiga, Matius pasal yang ke-20. Matius 20 ayat yang ke-18 dan ayat 19. Ini saya bacakan. Ya, Matius 20 ayat 18 19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ayat yang ke-19. Pasal 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesa dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Pada pemberitahuan yang ketiga semakin jelas. Ya kalau mungkin pemberitahuan pertama, kedua disampaikan ia akan dibunuh. Caranya apa tidak dijelaskan. Yesus tak sampaikan. Tapi pada pemberitahuan ketiga ini sudah benar-benar Yesus menyampaikan dengan sejelas-jelasnya bahwa keberadaan dia dikatakan mereka akan mengolok-olok dia.
mereka akan menyesal. Mereka akan menyalibkan dia. Ya, ini penggenapan daripada kebenaran firman Allah. Yesaya 52 bagian terakhir sambung Yesaya 53, di sana ada judul hamba Tuhan yang menderita. Ini yang terjadi. Nah, Bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan, kalau berita ini disampaikan berkali-kali, kira-kira ini berita penting apa enggak? Sangat penting. Ketika bapak-bapak di jalan ada tanda seru itu artinya apa? Hati-hati. Diulangi hati-hati karena itu harus butuh kewaspadaan. Ya. Berita yang diulang. Nah, dari berita ini kita mau lihat bahwa ternyata sangat penting kematian dan kebangkitan, dan dua hal ini tidak dapat dipisahkan dari kekristenan, dari pengiringan kita kepada Tuhan. Kenapa? Paulus katakan dalam kitab Korintus, ya. Paulus katakan dalam 1 Korintus 15, 1 Korintus pasal yang ke-15, di dalam ayatnya yang ke-2, 1 Korintus 15 ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Seorang rasul yang tidak ada waktu Yesus disalibkan, tetapi oleh ilham Roh Kudus Tuhan menunjukkan kepada dia tentang bagaimana pengorbanan Kristus. Dan kalau bapak-bapak membaca dalam Alkitab, hampir setiap surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus selalu menyampaikan tentang pengorbanan, tentang salib, tentang darah, dan tentang Roh Kudus. Ya, dari ayat-ayat yang penting ini, satu hal yang akan kita belajar malam hari ini. Dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang yang ada di Filipi. Ya, ketika pada saat itu Paulus berhadapan dengan orang-orang yang kembali atau orang-orang yang menerapkan budaya, orang-orang yang menerapkan atau membanggakan keagamaan mereka. Ya, pada saat itu Paulus berhadapan dengan para filsafat-filsafat yang seakan-akan mereka katakan, oh tidak ada pengorbanan Kristus. Ya, ada orang-orang yang mulai mengajarkan bahwa untuk selamat harus berbuat baik. Makanya dalam ayat yang kedua Paulus katakan begini, ayat 2 Filipi pasal yang ketiga. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ya, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah kepada Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Paulus sedang berhadapan dengan orang-orang yang mulai membanggakan keagamaan mereka. Nah, Bapak-Bapak yang dalam Tuhan, ayat yang ke-10 adalah satu pernyataan yang disampaikan Paulus. Waktu Paulus katakan begini, yang ku kehendaki, itu bukan berarti Paulus nantinya akan mengejar itu. Tetapi dari berita di atas, Paulus sedang menyampaikan bahwa dalam hidupnya sebagai seorang rasul yang dikehendaki Paulus bukanlah untuk menjadi orang yang terkenal.
bukan menjadi orang yang kaya raya, bukan menjadi orang ternama, tetapi dikatakan ia mengenal Dia dan kuasanya, kuasa kebangkitannya. Bapak-bapak yang dalam Tuhan, yang dimaksudkan pengenalan yang Paulus sampaikan gini bukan sekedar kenal. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak mau mengenal Bapak Presiden, ya ada yang kenal Pak Presiden ya? Ada yang kenal? Ya, pada umumnya kita semua itu hanya tahu presiden kita. Bapak-bapak kenal Bapak Gembala kita? Kenal ya? Ya kenal, Pak Hever ya. Tapi apakah bapak-bapak bisa mengenal sampai detilnya Bapak Gembala kita? Berarti belum sampai pada tahap pengenalan, masih tahu. Ya, bapak-bapak kenal koordinator kita Pak Bambang? Masih tahu, kita tahu Pak Bambang. Tapi kalau bicara kenal, saya baca-baca Alkitab tadi ya, ketika ya zaman sekarang ketika mau lihat bahasa-bahasa, bukan berarti saya sudah pintar bapak-bapak, enggak, saya masih belajar. Kata mengenal ini dipakai satu kalimat ginosko. Apa itu ginosko? Ginosko itu mengenal lebih dalam. Yang bisa digambarkan pengenalan antara suami dan istri. Nah bapak-bapak kenal istrinya? Pasti kenal. Nah ini baru tahu kenal. Kalau bapak-bapak katakan kenal istri saya, oh kenal. Wah, timbul pertanyaan, ada apa bapak kenal istri saya? Kalau tahu itu pasti. Kata kenal di sini adalah mengandung pengertian bagaimana Paulus mengenal, artinya dan pengenalan akan Tuhan itu butuh hubungan yang terus menerus. Bukannya sekedar mau kenal Tuhan, datang baru datang pulang, tidak. Jadi ketika Paulus mengenal Kristus, Paulus itu benar-benar dalam kehidupannya selalu merindukan dan selalu ada dalam hadirat Tuhan. Bapak kasih dalam Tuhan, sekali lagi pengenalan kita kepada Tuhan. Yang arti ginosko itu yaitu kenal secara pribadi. Bukannya sekedar kenal. Kalau kita kenal Pak Bambang, ya umpamanya, atau kita katakan, oh saya kenal Pak Gembala. Saya tanya, hobinya Pak Gembala apa? Ada yang kalau sudah kenal, hobinya Pak Gembala apa? Basket, ada yang tahu basket. Selain basket, hobinya Pak Gembala apa? Banyak hobinya Pak Gembala. Makan. Nah fotografi, adalah yang lain hobinya Pak Gembala. Kalau mau ingin tahu, tinggal dengan Pak Gembala di pastori selama 1 bulan. Bapak-bapak pasti akan lebih mengenal, oh ternyata Pak Gembala saya seperti ini. Kalau kita kenal Pak Gembala kita, kalau kami pengerja, ya kami belum sampai pada tahap pengenalan pada Bapak Gembala. Tapi ketika ada mungkin Pak Gembala batuk sedikit, oh batuk Pak Gembala ini menandakan ini. Benar enggak? Karena kita sudah kenal. Kalau enggak kenal Pak Gembala batuknya, ada apa ini? Nah pengenalan Paulus dia katakan yang ku kendaki ialah ginosko. Selalu mengenal secara pribadi, mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan itu yang sudah dialami Paulus. Ketika Paulus menyampaikan kepada orang-orang di Filipi, sekali lagi ini adalah sebuah pernyataan yang sudah dialami, tapi diceritakan kepada orang-orang di Filipi. Bukan Paulus masih mengejar lagi, tidak. Tetapi dia menyampaikan. Kenapa? Karena dalam pengenalan akan Kristus dia katakan ada kuasa kebangkitannya. Bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita baca tentang Paulus, apalagi dalam surat Roma, Paulus banyak berbicara tentang pengorbanan, tentang siapa kita. Roma 3:23 sudah dalam bulan ini selalu digaung-gaungkan. Roma 3:23 bunyinya apa? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Paulus ulangi lagi dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Ya, sekali lagi dalam bulan ini ayat-ayat ini terus digaungkan. Roma 6 ayat yang ke-23 bunyinya apa? Bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa dan upah dosa itu adalah maut. Tapi kalau Bapak-bapak baca dalam Roma pasal yang ke-6, Paulus katakan ada kasih karunia.
Dan itulah yang telah dialami oleh Paulus. Kuasa kebangkitan yang telah dinyatakan oleh Paulus, bahkan dalam surat Korintus Paulus katakan bahwa kalau seandainya Yesus tidak mati, maka sia-sialah pengiringan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi Paulus katakan Yesus mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dari hal ini dari pasal yang ketiga ayat yang ke-10 kita akan lihat, kita akan belajar apa sih kuasa kebangkitan. Ketika Bapak koordinator sampaikan kepada saya, Om Mesli tugas ada edisi Paskah. Ya kalau edisi Paskah biasanya Pak Gembala ya. Saya sempat bisik, Om ada Pak Gembala, sudah masih Mesli saja. Ya. Nah ketika saya Bapak koordinator sampaikan ada temanya, saya langsung sampaikan. Temanya itu kuasa kebangkitan. Kenapa? Kuasa kebangkitan ini penting. Penting terjadi dalam hidup kita. Penting harus kita alami sebagai bapak-bapak, sebagai kepala rumah tangga. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengalami kuasa kebangkitan, maka kita akan terus hidup dalam hidup yang lama. Kenapa Paulus katakan dia telah mengalami kuasa kebangkitan? Kita tahu bersama bahwa Paulus ini adalah seorang yang dulunya orang yang jahat di mata Tuhan, tetapi dianggap benar dalam pemandangan ahli Taurat atau orang Farisi. Sebagai seorang yang melakukan atau belajar tentang hukum Taurat, Paulus ini atau Saulus adalah orang yang boleh dikatakan kalau di saudara yang tidak seiman dengan kita, orang yang sudah menghafalkan ayat sucinya dikatakan apa? Katam ya, katam. Jadi dia ini orang yang boleh dikatakan sudah kalau dulu guru saya katakan ngelontok rambut satu keluar ayat. Ya, itu Paulus sudah katam. Ya. Nah Paulus ini seorang yang boleh dikatakan seorang ahli Taurat yang memang benar-benar sudah tahu akan hukum Taurat. Makanya kalau Bapak baca dalam Filipi pasal yang ketiga tadi, Paulus katakan, aku ini dari keturunan Israel. Orang Ibrani asli, tentang pendirian akan hukum Taurat, aku orang tidak bercela. Ya, Paulus seorang yang telah mengalami kuasa kebangkitan. Dan kuasa kebangkitan yang terjadi dalam kehidupan Paulus telah mengubah hidupnya dengan sangat-sangat drastis, yaitu 180 derajat. Kenapa? Kalau Bapak baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-1. Saulus ini seorang yang punya semangat. Tapi semangatnya itu apa? Untuk melenyapkan anak-anak Tuhan. Bahkan firman Allah katakan mau membunuh setiap pengikut-pengikut Kristus. Tapi di pasal 9 Kisah Rasul pasal yang ke-9. Di situ juga Tuhan menangkap dia. Dan Tuhan mengubah hidupnya secara drastis. Ya, ketika waktu yang lalu di meja makan bersama dengan Bapak Gembala kami bincang-bincang ya. Belajar bersama, dari obrolan itu saling belajar. Ya, banyak hal juga ketika di meja makan bukannya sekedar kita guyon, tetapi ada pelajaran-pelajaran penting, saling sharing. Pengubahan nama Saulus ke Paulus itu bukan kalau kita lihat mungkin dari Saulus ke Paulus, mungkin ada hal biasa, tetapi kalau Bapak belajar lebih lagi, ini ada hal makna yang penting. Saulus itu punya pengertian apa? Besar. Punya karisma. Saulus itu punya pengertian yang diinginkan. Ya. Makanya kalau kita lihat karakter Paulus ini karena arti namanya besar, dia ingin selalu yang terdepan. Dia ingin selalu menonjol. Itu Paulus ketika hidup pada saat dia melakukan hukum Taurat. Pengubahan Paulus ke Saulus ini butuh yang namanya sebuah kerendahan hati. Dari Paulus yang besar, dari Saulus yang besar menjadi Paulus. Paulus artinya apa? Ada yang tahu? Kecil. Jadi seorang yang besar dari Saulus menjadi Paulus yang kecil. Artinya apa?
bahwa kuasa kebangkitan telah mengubah seorang yang menonjol, seorang yang besar menjadi seorang yang kecil. Bukan badannya yang jadi kecil, tetapi dia menganggap dirinya kecil di hadapan Tuhan. Yang awalnya dia orang yang menonjolkan kepribadiannya. Ya, itu kalau kita lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga. Ketika Paulus berhadapan dengan orang Filipi dan menyampaikan tentang hati-hati tentang ajaran-ajaran yang sesat. Paulus katakan kalau dia mau berbangga, dia punya alasan untuk berbangga. Dalam ayat yang keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi kata sekalipun ini, waktu Paulus lihat ada orang-orang yang sudah mulai menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, dia katakan, aku itu kalau mau dengan bahasa sederhana apa ya? Aku kalau mau sombong gitu ya. Kalau mau sombong, aku ini orang yang paling lebih dari mereka. Kenapa? Perhatikan. Disunat pada hari ke-8. Ya. Ini seorang dari keturunan Israel, seorang keturunan Ibrani. Ketika seorang anak laki-laki lahir, itu harus dibawa ke bait Allah, disunat pada hari yang ke-8. Sama seperti Yesus ya. Yesus dibawa ke bait Allah untuk disunat pada yang ke-8. Artinya apa? Dari hal ini Paulus sudah punya kebanggaan yang pertama. Yang kedua, dari bangsa Israel. Kalau kita ingat bangsa Israel, kita ingat apa? Oh, penolakan itu ya. Bukan ya. Kalau Israel itu jangan ingat penolakan piala. Bukan itu Bapak-bapak. Bicara tentang Israel. Israel ini adalah umat pilihan. Firman Allah katakan umat kesayangan Allah. Ya, Israel ini dari seorang pribadi menjadi bangsa yang besar. Waktu yang lalu saya di satu tempat bersama Bapak Gembala, ada orang tanya, kenapa orang Israel itu boleh dikatakan spesial di mata Tuhan? Atau Tuhan sayang dengan mereka? Ya, Bapak Gembala katakan, karena di hadapan Tuhan, Israel ini adalah merupakan keturunan Abraham. Ya, Israel ini adalah Yakub. Ya Bapak-bapak jangan bingung ya, Yakub itu diubah jadi nama Israel. Dalam kitab Kejadian pasal 32, Bapak-bapak bisa baca di sana. Dari Yakub menjadi Israel, kenapa? Ada sebuah pergulatan dengan Allah sehingga Tuhan katakan, mulai saat ini namamu bukan Yakub tapi Israel. Nah dari Israel ini kita kembali, bapaknya Israel siapa? Ishak. Ishak itu ada perjanjian Allah. Ketika Tuhan memberkati Abraham, Tuhan katakan keturunanmu akan menjadi keturunan yang besar. Dari keturunanmu akan lahir raja-raja yang besar. Makanya Israel ini menjadi umat atau bangsa pilihan, bangsa kesayangan. Dari hal ini Paulus katakan, aku iso berbangga, aku bisa sombong. Aku dari keturunan Israel, dari bangsa Israel. Yang memang benar-benar adalah umat pilihan Allah. Bahkan dia katakan dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi yang sudah katam dengan Taurat. Bahkan dia katakan tentang pendirian dia terhadap hukum Taurat, dia itu orang yang benar-benar melakukan. Karena dalam ayat yang ke-6 tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Tetapi kontras ya satu perbedaan terjadi ketika dia mengenal Tuhan. Ayat yang ke-7 yang dulunya dia banggakan. Yang dulunya dia menjadikan itu sebagai hal yang untuk dia sombongkan. Tapi ayat yang ke-7 dia katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Bapak kasih dalam Tuhan, kuasa kebangkitan mampu mengubah cara hidup Paulus. Kuasa kebangkitan mampu mengubah pikiran-pikiran Paulus yang dulunya seorang penganiaya jemaat Tuhan. Tapi ketika dia mengalami kuasa kebangkitan,
Dia menjadi seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan hal-hal yang seharusnya dia katakan boleh dia sombongkan. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, semuanya dia anggap rugi. Karena apa? Ternyata pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia daripada apa yang dia sampaikan di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Jadi bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan, kuasa kebangkitan itu harus kita alami sebagai kepala rumah tangga. Jangan sampai cara hidup kita yang lama masih ada. Ya, kalau mungkin dulu ketika dalam persoalan kita mengedepankan otot, ya, ketika kita alami kuasa kebangkitan, kita mengedepankan kasih. Amin. Ya, bapak-bapak terkenal dengan otot ya. Apa-apa itu semuanya wah kuat, kekuatan. Dipikirkan dengan kekuatan. Jadi mari bapak yang ke dalam Tuhan. Paulus yang dahulunya besar, Saulus. Seorang yang menonjol, seorang yang boleh katakan besar. Tapi ketika dia menerima Kristus, hidupnya berubah. Bahkan Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 dia katakan, namun aku hidup, bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Bapak yang kasih dalam Tuhan, kuasa kebangkitan dapat mengubah seorang yang besar dalam pengertian besar keangkuhannya. Bukan besar badannya Bapak-Bapak ya. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, hidupnya diubahkan. Dan bila kita sebagai kaum pria yang ada di tempat ini, mari alami kuasa kebangkitan lewat pengenalan kita akan Kristus. Mengenal Tuhan itu bukan hanya satu kali kita datang ke gereja. Mengenal Tuhan itu bukan hanya satu kali kita datang berlutut di hadapan Tuhan. Mengenal Tuhan itu bukan hanya satu kali kita bersekutu, tidak. Tetapi untuk mengenal Tuhan setiap saat, setiap detik kita bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Waktu bapak-bapak mengenal istri sebelum jadi istri. Bapak-bapak pacaran benar? Tujuannya apa? Supaya saling mengenal. Kalau sudah kenal, sudah cocok, menikah. Dan apakah ketika menikah sudah saling kenal? Mungkin sampai saat ini masih ada yang belum saling kenal 100% ya. Contohnya, kenapa kok istrinya gampang tersinggung umpamanya? Waktu nyebrang, padahal wes ngerti kodenya istrinya, digandeng. Tapi karena kita kurang ngerti kodenya, kita biarkan enggak gandeng. Sampai di seberang jalan, istrinya marah-marah. Bukan tanpa alasan. Seharusnya kalau sudah mengenal, ketika kodenya mungkin gini tok tangannya. Oh minta gandeng. Tapi kadang-kadang bapak-bapak kurang peka. Istrinya minta gandeng, kita tinggal melayu. Wes dang, ya. Mobilnya selak teko, awas-awas ya. Bahkan lebih seneng gandeng orang lain timbangan gandeng istrinya. Monggo mbah tak seberang nih. Lah istrinya ditinggal. Ya. Mengenal Tuhan harus terus menerus kita lakukan. Ketika Paulus alami kuasa kebangkitan, Paulus mengalami perubahan yang luar biasa. Dan kalau kita membaca tentang Paulus ini banyak hal. Dia menjadi orang yang rendah hati. Dia tidak jadi sombong. Bahkan ketika Tuhan tunjukkan kepada dia dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12. Ya ketika Tuhan bawa dia untuk melihat tingkat 3 dari sorga. Dia katakan apa? Dia tidak mau berbangga. Ya, dia tidak sombong dengan penyataan yang Tuhan tunjukkan. Makanya Tuhan taruh duri dalam daging. Dan dia katakan apa? Dalam duri dalam daging Tuhan mau bentuk dia. Supaya dia menjadi pribadi yang rendah hati. Kuasa kebangkitan telah mengubah Paulus. Bukan saja cara hidupnya dari yang tidak percaya Kristus menjadi percaya. Tapi kuasa kebangkitan telah mengubah Paulus yang dulunya seorang yang besar. Tapi dia menjadi seorang yang rendah hati untuk terus melayani Tuhan. Puji Tuhan biarlah kebenaran firman Allah di malam hari ini boleh membawa kita menjadi orang-orang yang alami kuasa kebangkitan. Bukan sekedar kita merayakan Paskah. Bukan sekedar setiap tahun kita memperingati Paskah. Tapi biarlah ketika kita memperingati Paskah, kuasa kebangkitan itu biarlah terus menerus terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin seorang pria yang dulunya yang mengedepankan hal-hal yang kita banggakan. Jabatan kita, pangkat kita.
Ketika kita alami kuasa kebangkitan, biar kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Sebab dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang ajaib. Kuasa kebangkitan-Mu telah mengubah cara hidup Paulus. Kuasa kebangkitan itu pun sanggup mengubah hidup kami sebagai kepala rumah tangga. Kami menjadi kepala-kepala rumah tangga yang memiliki kasih. Yang tidak bangga dengan pangkat jabatan. Haleluya. Sebab dia hidup. Ada haleluya, sebab dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya, sebab dia hidup. Haleluya, ada hari sebab dia hidup, ku tak gentar. Oh Tuhan, haleluya, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab, sekali lagi katakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, terima kasih Tuhan. Ada terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tak Bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan, kuasa kebangkitan bukan saja telah mengubah cara hidup Paulus, tetapi benar-benar apa yang dibanggakan oleh Paulus di waktu-waktu yang lalu, benar-benar dia lupakan. Dia tidak mengingat lagi, bahkan dia tidak membanggakan lagi apa yang menjadi kebanggaannya sebelum dia alami kuasa kebangkitan. Tetapi dia bangga karena dia punya Kristus. Kristus yang telah mengubah hidupnya. Kristus yang telah menyelamatkan dia. Bahkan satu pengakuan daripada Rasul Paulus ketika dia telah alami kuasa kebangkitan. Dia katakan bahwa kalau dia hidup, itu berarti dia harus bekerja dan memberi buah. Ini Paulus katakan karena dia telah alami kuasa kebangkitan.
Bukan hanya sekedar dia telah mengalami berkat-berkat Tuhan, tetapi Paulus benar-benar memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan kita yang telah diubahkan oleh Tuhan lewat kuasa kebangkitan, mari kita menjadi imam-imam sebagai kepala rumah tangga yang dapat memimpin istri dan anak-anak kita untuk lebih mengenal Tuhan. Karena salib-Mu, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, haleluya, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ini yang menjadi ucapan syukur kami, bahwa Engkau bukan saja mati, tetapi Engkau bangkit bagi kami. Satu hal yang luar biasa, bahwa tidak sia-sia iman kami kepada Engkau. Tidak salah pilihan kami untuk mengikut Engkau. Sebab Engkau Allah kami yang hidup. Sekalipun mungkin ada orang-orang katakan bahwa Allah kami mati, tapi firman-Mu berkata Allah kami, Tuhan yang hidup. Yang memberikan harapan, yang memberikan masa depan, yang mengubah hidup kami. Hidup yang penuh dengan dosa, hidup yang penuh dengan kesalahan. Tapi lewat kuasa kebangkitan-Mu, hidup kami diubahkan. Jadikan kami kepala-kepala rumah tangga yang mengalami kuasa kebangkitan. Lewat pengenalan kami akan Engkau, lewat persekutuan kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Setiap kepala-kepala rumah tangga yang ada malam hari ini, bahkan ketika firman Allah ini didengar oleh kaum pria dimanapun berada, biarlah firman Allah ini boleh menjadi berkat dan mengubahkan hati setiap yang mendengarkan firman-Mu menjadi orang-orang yang terus mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Berkati setiap kaum pria yang ada, berkati seluruh pengurus yang ada, setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau di malam hari ini, Engkau juga Tuhan akan berkati. Doa kami bagi rekan-rekan kami yang tidak sempat hadir. Kalau ada di antara mereka yang sakit, ada di antara mereka karena usia, kelemahan membuat mereka tidak dapat beribadah. Tapi biarlah kasih setia Allah terus menyertai setiap anggota kaum pria yang ada. Bahkan mereka yang belum bergabung, Engkau Tuhan jamah hati mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami, untuk kami menikmati lawatan-Mu dalam persekutuan kaum pria di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Bahkan Tuhan malam hari ini kami kaum pria dengan ucapan syukur dalam ibadah Paskah. Ada berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Sebelum kami nikmati berkat itu, mari Engkau kuduskan dengan firman-Mu, mendatangkan kekuatan baru dalam hidup kami
dan kekuatan itu kami pakai untuk terus melayani Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, dan sebelum kami akhiri ibadah kami akan terima berkat daripada Engkau. Kami mengangkat kedua tangan kami. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, pulanglah, terimalah berkat-berkat anugerah, rahmat yang limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan dari Allah Roh Kudus terus menyertai hidup kita. Mulai malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat ini dan mengakhiri ibadah di malam ini. Alaskan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.